Episode 198, Luna menangis. Luna berjalan dengan wajah kesal. Dia berjalan menuju kamar kakaknya Aiden dan Mika yang terletak di lantai 1. Tok tok, Kak Ai, Kak Mika, panggil Luna sambil mengetuk pintu kamar Aiden dan Mika. Ceklek, pintu dibuka, tampak Mika menyambut Luna dengan senyum manisnya. Ada apa, Nah? Tanya Mika sambil membuka pintu. Dia langsung menggandeng tangan Luna. Boleh Luna masuk ke dalam? Tanya Luna dengan suara bergetar. Sepertinya ibu muda itu ingin menangis. Loh, kenapa? Ayo masuk dulu yuk, aja Mika sambil menarik tangan Luna dan menutup pintu kamar mereka. Siapa Mika? Tanya Aiden yang masih terbaring di atas tempat tidur. Luna, dia datang, ucap Mika sambil membawa Luna duduk di atas sofa dekat tempat tidur mereka. Aiden merubah posisinya menjadi duduk karena mendengar Luna datang ke kamar mereka. Dia menatap Luna yang tampak sedih dan ingin menangis. Loh, kamu kenapa, Nah? Tanya Aiden yang bisa melihat raut kesedihan di wajah Luna adiknya. Kak Ai, Kak Mika, apa Luna selama ini keterlaluan? Apa Luna salah kalau Luna mau cari tahu penyebab kematian nenek? Apa Luna keterlaluan pada kalian? Apa Luna harus diam saja di rumah menuruti semua yang kalian katakan? Apa Luna harus diam saja saat melihat sesuatu yang mencurigakan? Apa Luna terlalu banyak ikut campur? Hiks, Luna cuma mau bantu aja. Wah, Luna menangis terseduh-seduh menumpahkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Rasa kesalnya, rasa khawatirnya, dan rasa bersalahnya bercampur menjadi satu. Mika memeluk Luna dan menenangkan wanita itu. Ada apa sebenarnya, Nah? Tanya Aiden khawatir. Dia beranjak dari tempat tidurnya dan duduk di samping Luna yang menangis dalam pelukan Mika. Mereka jahat kah? Mereka menyudutkan Luna. Mereka bilang Luna sedikit keterlaluan. Hiks, Luna salah. Luna harusnya gak ikut campur. Hiks. Dia menangis lagi. Aiden menepuk punggung Luna, tampak dia kesal saat mendengar ucapan Luna tadi. Cak, ini bukan salah kamu, Nah. Ini salah mereka yang tidak becus mencari tahu. Ini salah mereka yang memang tidak teliti, jangan menangis lagi. Kita hukum mereka nanti. Kesal Aiden karena adiknya dibuat menangis oleh yang lainnya. Seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Mika beranjak dan membukakan pintu. Tampak Gama berdiri di depan pintu itu. Ada Luna? Tanya Gama dengan wajah khawatir. Mika mengangguk dan mempersilahkan Gama masuk ke dalam. Gama masuk ke dalam kamar itu, matanya langsung tertuju pada Luna yang menangis di samping Aiden. Setelah Luna pergi tadi, Gama langsung menyusul istrinya tanpa melihat video apa yang ada di dalam ponsel istrinya. Dirinya risau saat Luna pergi tanpa menoleh sedikit pun, dan dia tahu kalau Luna sedang marah dan kesal sekaligus sedih karena Bima dan yang lainnya menyudutkan Luna seolah Luna terlalu berlebihan menanggapi kematian nenek Rose. Benar saja yang dirasakan oleh Gama, Luna sedang menangis saat ini. Gama menghampiri istrinya dan duduk bersimpuh di depan kaki Luna yang sedang menunduk. Sayang, panggil Gama sambil menarik pelan tangan istrinya. Luna menatap suaminya, dia segera menghamburkan pelukannya pada Gama dan menangis terseduh-seduh di sana. Sayang, apa aku keterlaluan? Hiks, apa aku terlalu banyak ikut campur? Kenapa mereka menyalahkanku? Lirik Luna sambil memeluk suaminya. Dengan erat berusaha mencari kekuatan dari sana. Kau tidak salah sayang, kau melakukan hal yang benar. Aku yakin istriku yang baik ini pasti melakukan sesuatu yang benar, dan aku yakin kamu pasti menemukan sesuatu. Aku yakin padamu sayang, jangan menangis. Jangan sedih ya, ucap Gama sambil menepuk punggung Luna dengan pelan. Mereka yang salah, mereka yang tak bisa mencari kebenaran di balik kematian nenek, jangan bersedih ya, ucapnya lagi. Tapi mereka menyalahkanku, cicit Luna. Kamu gak salah, Nah, ucap Aiden menanggapi perkataan Luna. Sudah, jangan menangis. Air matamu terlalu berharga untuk menangisi hal seperti itu, ucap Aiden. Gama mengusap air mata istrinya dan merapikan rambut istrinya. Wanita cantik jangan menangis ya. Kamu melakukan hal benar kok, jangan sedih ya sayang, ucap Gama sambil mengelus pucuk kepala istrinya. Terima kasih sudah percaya padaku, cicit Luna sambil menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aiden, Mika, dan Gama tersenyum. Mereka yakin kalau Luna menemukan sesuatu yang pasti sangat mengejutkan bagi mereka semua. Sudah, jangan menangis lagi, ucap Gama sambil duduk di samping Luna. Aiden menggenggam tangan istrinya yang berdiri di sampingnya. Kak Aiden, apa kakak tahu siapa yang mencoba menjebak kakak saat kejadian kakak dan Kak Mika waktu itu? Tanya Luna sambil menatap Mika dan Aiden bergantian. Aku mencurigai seseorang, hanya saja aku tak menemukan buktinya. CCTV hotelku tidak merekam sesuatu yang mencurigakan. Jelas Aiden.
Tapi aku yakin pasti ada seseorang yang menjebakku dan kebetulan Mika juga dijebak pria bajingan itu. Mungkin aku akan dijebak tidur dengan perempuan malam. Beruntung aku bertemu Mika waktu itu. Setidaknya aku tidak terjebak dengan segala rencana mereka, ucap Aiden sambil menatap istrinya yang duduk di sampingnya. Ya, kecurigaan kakak benar. Aku sudah menemukan siapa dalang di balik itu semua. Kejadian itu dan apa penyebab Mika juga dijebak oleh rekan kerjanya, ucap Luna. Mereka semua terkejut mendengar ucapan Luna sekaligus penasaran. Siapa nah? Siapa yang berani menjebakku? Dan kenapa Mika juga dijebak? Tanya Aiden penasaran. Yang menjebak Kak Aiden adalah pria bernama Jeffrey Orlando, saudara tiri Kak Mark yang menatap kakak waktu di pesta hari itu, ucap Luna yang membuat Gama dan Aiden terbelalak. Lalu Kak Mika, Luna berhenti sebentar dia menatap Mika dengan tatapan sedih. Kenapa nah? Tanya Aiden. Kak Mika dijebak oleh rekan kerjanya untuk Maaf, aku tak sanggup mengatakannya, lirih Luna. Tak apa nak, katakanlah, ucap Mika yang sudah mempersiapkan hatinya mendengar apa yang akan diucapkan Luna. Kakak akan dijadikan pemos pria itu. Setelah itu, Kak Mika akan dijual menjadi wanita malam di sebuah klub. Maaf, baru menyampaikannya sekarang. Cicit Luna merasa bersalah. Mika, Aiden, dan Gama terbelalak dengan apa yang disampaikan oleh Luna. Mika menepuk dadanya yang terasa sesak saat mendengar penjelasan Luna tadi. Aiden berusaha menenangkan istrinya dengan memeluk Mika. Sementara itu, di ruang santai, kakak-kakak Luna dan teman-temannya terbelalak kaget saat melihat beberapa video dan file yang berhasil dikumpulkan oleh Luna dan menjadi sebuah video yang saling berkaitan dan mengacu pada siapa yang penyebab kematian Nenek Rose. Ini buktinya, semua buktinya ada di sini. Teka-teki kita akhirnya dipecahkan dengan mudah oleh Luna, ucap Ken yang terkejut melihat isi video itu. Lain halnya dengan Rose, dia terpaku saat melihat siapa dalang di balik meninggalnya sang nenek. Aku jadi merasa bersalah pada Luna. Ah sial, aku membuatnya sedih lagi, teriak Bima merutuki dirinya sendiri.